Shalom, Bapak Ibu. Selamat datang di sesi pengajaran kali ini. Kalau saudara sudah siap untuk belajar bersama-sama, mari saya undang Bapak dan Ibu untuk buka dengan saya di dalam Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-24. Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-24. Hari ini kita akan belajar bersama tentang pengharapan. Roma pasal yang ke-8 ayat 24 Pak Ibu. Alkitab bilang ini, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Dengan kata lain, ini yang Alkitab berupaya untuk sampaikan kepada saudara dan saya, bahwa begini, pengharapan adalah pengharapan karena kita belum melihat apapun di depan mata jasmani kita. Sebab pengharapan bukan disebut sebagai pengharapan kalau Bapak, Ibu, dan juga saya telah melihat apa yang dijanjikan oleh Tuhan di depan matanya kita. Nah, mari kita lihat dulu apa yang Alkitab ajarkan tentang kata pengharapan. Pengharapan itu diambil dari kata ini Pak Ibu, kata Yunani elpis atau elpo. Elpis atau elpo atau pengharapan, arti yang pertama adalah sebuah antisipasi dalam kondisi bersukacita. Saya ulang, apakah pengharapan? Pengharapan adalah sebuah antisipasi dalam kondisi atau dalam keadaan bersukacita. Kita bersukacita karena kita memiliki antisipasi. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah antisipasi? Antisipasi adalah begini Pak Ibu, perhitungan tentang hal-hal yang belum terjadi atau bayangan tentang hal-hal yang belum terjadi. Ulang, apakah antisipasi? Antisipasi adalah perhitungan atau bayangan mengenai hal-hal yang belum terjadi, atau juga bisa diartikan perhitungan atau bayangan mengenai hal-hal yang akan terjadi. Nah, itu antisipasi, pengertian yang pertama. Pengertian yang kedua dari antisipasi adalah begini Pak Ibu, penyesuaian mental dengan hal-hal yang akan terjadi di depan. Apakah yang dimaksud dengan penyesuaian mental? Artinya adalah begini, kita menyesuaikan pikiran kita menyesuaikan rasa di dalam kita menyesuaikan tindakan yang akan kita pertontonkan dengan hal-hal yang akan terjadi ke depan. Berarti sebenarnya ini yang Alkitab bilang, pengharapan adalah sebuah perhitungan, sebuah bayangan, sebuah penyesuaian pikiran, penyesuaian rasa di dalam kita, penyesuaian tentang apa yang harus kita pertontonkan sebagai tindakan dalam kaitannya dengan hal-hal yang akan terjadi buat kita di masa depan. Ulang ya Bapak Ibu, penyesuaian mental itu artinya begini, karena kita tahu akan terjadi sesuatu di masa depan, maka pikiran kita selaraskan dengan apa yang akan terjadi, demikian seterusnya. Nah, sekarang pengertian yang kedua dari pengharapan atau elpis adalah ini Pak Ibu, sebuah hal baik yang dinantikan dalam keyakinan. Nah, coba saudara perhatikan kata-kata penting, kata-kata kunci dalam terminologi dari pengharapan. Ingat ini baik, pengharapan adalah antisipasi atau pengharapan adalah perhitungan, bayangan, penyesuaian pikiran, rasa, dan juga sikap terhadap hal-hal yang akan terjadi di depannya kita, yang notabene saudara dan saya belum lihat. Lalu berikutnya, pengharapan adalah sebuah hal baik untuk dinantikan di dalam sebuah keyakinan. Berarti Alkitab berupaya memberitahukan kepada Bapak, Ibu, dan juga saya bahwa begini, landasan dari pengharapan adalah keyakinan. Saudara dan saya harus ditemukan sebagai pribadi-pribadi yang sangat meyakini bahwa perhitungannya kita, bayangannya kita, apalagi penyesuaiannya kita, lalu penantiannya kita, itu akan kita dapatkan. Hari ini memang kita belum lihat, tapi kita udah yakin sekali Pak Ibu, bahwa apapun itu yang sedang kita nantikan untuk terjadi di masa depan, itu akan terjadi. Karena itu layak sekali untuk dinanti di dalam keyakinan.
Nah, saya secara pribadi yakin Bapak Ibu tahu betul bahwa berkali-kali dalam sesi-sesi pengajaran sebelumnya saya mengangkat kebenaran ini, bahwa keyakinan itu tidak muncul tiba-tiba. Keyakinan itu akan lahir dari pemahaman kita akan firman Tuhan yang kita renungkan. Makanya semakin saudara dan saya terbiasa merenungkan firman Tuhan, lalu firman Tuhan yang Roh Kudus bantu kita untuk memahaminya, akan menghasilkan sebuah keyakinan di dalam kita mengenai siapa Tuhan, kemampuannya, dan apa saja yang telah Dia sediakan kepada saudara dan saya di masa depan. Nah, kebenaran firman Tuhanlah yang seharusnya menjadi landasan keyakinan kita, supaya pada akhirnya saudara dan saya akan ditemukan sebagai pribadi-pribadi yang mampu berhitung bahwa oke, sekarang memang saya belum lihat, tetapi satu hari nanti di depan saya akan lihat dengan mata saya sendiri bagaimana Tuhan menggenapkan apa yang telah Tuhan janjikan, atau bagaimana Tuhan menggenapkan apa yang telah Tuhan firmankan buat saya punya kehidupan. Lalu begini, kita membayangkannya bahwa kita akan merangkul penggenapan dari pengharapan ini. Kita akan mencium penggenapan dari pengharapannya kita. Karena alasan ini, maka ini yang kita putuskan. Saudara dan saya akan menyesuaikan rasa di dalam kita, pemikiran kita, bagaimana kita bersikap. Kita akan menanti apa saja yang Tuhan janjikan kepada kita, karena kita sudah punya landasan keyakinan bahwa Tuhan tidak mungkin berdusta. Amin. Mari, saya undang saudara untuk buka dengan saya, Bapak Ibu, dalam Ibrani pasal yang ke-6. Ibrani pasal yang ke-6, mari saya baca Pak Ibu, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Kenapa kita berharap kepada Tuhan? Karena kita memiliki keyakinan tentang Tuhan, siapa sebenarnya Dia, kemampuan yang Dia punya, dan apa yang mampu Dia kerjakan untuk kehidupan saudara dan saya. Nah, sekarang mari lihat Ibrani pasal 6. Saya baca ayat 15 sampai dengan ayat 20, Bapak Ibu. Ibrani 6 ayat 15 sampai 20. Alkitab bilang ini. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala yang mengakhiri segala bantahan. 17. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. 2, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Tadi saya bilang kepada Bapak dan Ibu, pengharapan adalah sebuah perhitungan. Pengharapan adalah sebuah bayangan. Pengharapan adalah sebuah penyesuaian mental, sebuah penyesuaian pikiran, rasa, dan sikap yang kita pertontonkan sejalan dengan apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Pengharapan adalah sebuah penantian yang berbasis kepada keyakinan bahwa Tuhan itu bisa diandalkan dalam kehidupan. Makanya di kitab Ibrani pasal 6, ini yang Alkitab bilang buat kita. Coba saudara perhatikan ayat 15. Alkitab mengangkat kebenaran ini. Abraham itu menanti dengan sabar. Dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Bagaimana mungkin Abraham bisa menanti dengan sabar? Sebab begini, tadi saya sudah bilang kepada Bapak dan Ibu. Pengharapan adalah penyesuaian mental. Saudara dan saya harus mempersiapkan pikiran kita, menyesuaikan pikiran kita, rasa di dalam kita, dan kelakuan yang akan kita pertontonkan sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan kepada kita.
Nah, Abraham dalam hal ini Alkitab bilang dia menanti dengan sabar. Mengapa? Karena yang berjanji itu Tuhan, yang memberikan masa depan itu Tuhan, yang memberikan semua arahan itu Tuhan. Nah, Abraham menyesuaikan dirinya dengan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Ingat, esensi dari pengharapan adalah sesuatu yang kita belum lihat di depan mata jasmani kita. Tetapi karena ini yang bicara adalah Tuhan, maka kita akan menyesuaikan diri kita dengan apa yang Tuhan bicara. Kalau Tuhan bilang akan saya bikin, pasti terjadi, maka pikiran kita harus menyesuaikan diri dengan apa yang Tuhan bicarakan. Rasa di dalam kita harus menyesuaikan diri dengan apa yang Tuhan bicarakan. Sikap kita atau kelakuan yang kita pertontonkan harus menyesuaikan diri dengan apa yang Tuhan janjikan, sambil membayangkan bahwa apapun yang Tuhan janjikan itu pasti jadi untuk kehidupan kita, Bapak Ibu. Melakukan perhitungan bahwa kalau toh hari ini saya belum lihat, nggak apa-apa. Besok saya akan lihat, atau mungkin lusa saya akan lihat, atau mungkin di masa depan saya akan lihat. Ini sebuah jaminan kepastian, makanya kenapa kita yakin untuk menantinya. Abraham melakukan hal tersebut, Pak Ibu. Lalu di ayat 17 Alkitab bilang begini, terhadap mereka, yaitu saudara dan saya, yang berhak untuk menerima janji Allah, ini yang Alkitab bilang, Allah mengikatkan dirinya dengan sumpah. Coba saudara bayangkan, Tuhan gak ikat diri dengan pohon, Pak Ibu. Tuhan gak ikat diri dengan besi. Tuhan ikat diri dengan sumpahnya. Berarti ini yang Alkitab bilang, Tuhan hanya bisa merdeka dari ikatan yang dia buat ketika dia memutuskan untuk mengerjakan apa yang dia sudah sumpahkan kepada saudara dan saya. Secara ini di ayat 18 Alkitab bilang, ada dua perubahan yang tidak mungkin berubah. Dari dulu sampai kepada masa depan. Dua perubahan yang tidak mungkin berubah yang Alkitab maksudkan adalah begini. Tuhan itu tidak mungkin berdusta. Amin. Lalu yang kedua, kita yang mencari perlindungan dari Tuhan. Kita yang mencari, yang berlindung di dalam kepastian perkataan Tuhan melalui firman-Nya akan mendapatkan dorongan yang kuat supaya pada akhirnya begini, kita bisa menjangkau pengharapan buat kita yang terletak di masa depan. Hari ini kita melambai-lambai pada pengharapan tersebut, Bapak Ibu, karena memang kita belum tiba kepada penggenapan dari janji yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi ini yang Alkitab bilang, kita berlindung kepada Tuhan. Kita berlindung kepada Tuhan punya perkataan. Kita berlindung kepada ikat sumpah yang Tuhan telah kerjakan buat kehidupan kita. Karena alasan itulah kenapa kita akan memiliki dorongan yang sangat kuat untuk berharap kepada Tuhan sampai pada akhirnya Bapak, Ibu, dan juga saya dapat menjangkau pengharapan tersebut yang terletak buat kita di masa depan. Amin, Bapak Ibu. Nah, ini yang Alkitab bilang, pengharapan itu ayat 19 adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa. Sauh di situ sama dengan jangkar, Pak Ibu. Kalau sebuah kapal mau berlabuh di sebuah dermaga atau pelabuhan, maka kapal itu akan menjatuhkan jangkarnya sampai pada kedalaman tertentu dalam perhitungan tertentu, supaya pada akhirnya semua orang yang nantinya akan turun dari kapal ada pada posisi aman. Orang-orang yang mau merapat ke dermaga atau ke pelabuhan pun merasa aman dan tahu betul bahwa kapal ini akan berhenti. Kapal ini nggak lari sementara kita turuni tangga menuju kepada tanah daratan di dermaga atau di sebuah pelabuhan. Nah, Alkitab bilang begini, pengharapan itu jangkar yang kuat yang memberikan kepada kita keamanan bagi jiwanya kita.
kita, saudara dan saya, akan menjadi aman di dalam pikiran, kemauan, dan rasa di dalam kita. Kita akan menjadi aman di dalam hidupnya kita, sebab yang kita tahu adalah begini, pengharapan itu adalah kekuatannya kita. Pengharapan itu adalah sebuah kepastian buat kita. Makanya kenapa ayat 19 bilang begini, pengharapan adalah sauh jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis buat kita. Tabir itu udah terbelah, Pak Ibu. Tidak ada lagi batasan yang menghalangi saudara dan saya datang kepada Tuhan untuk berlindung kepadanya dan berharap kepadanya. Pengharapan adalah jangkar yang kuat yang akan memberikan kepastian kepada saudara dan saya bahwa di masa depan ini nanti kita aman, Pak Ibu. Amin. Saya ingat betul sekali waktu saya duduk dengan salah satu dari kenalan saya, seorang bapak yang udah puluhan tahun terlibat dalam pekerjaannya, seorang psikiatri, orang yang betul-betul ahli di bidangnya. Nah, sekali waktu di makan siang, saya ajukan pertanyaan ini untuk sang psikiatri bapak ini. Saya tanya, Pak, tolong kasih tahu untuk saya alasan utama kenapa orang menjadi gila. Dulu saya belajar di psikologi, sempat saya belajar di psikologi. Dulu pelajarannya memberitahukan bahwa semua manusia itu memiliki kecenderungan untuk sakit jiwa, Pak Ibu. Saudara dan saya, iya, kita ini punya kecenderungan untuk sakit jiwa. Tetapi nggak semua orang akan gila gitu, Pak Ibu. Nah, makanya hari itu saya tanya untuk teman saya, orang yang saya kenal, apa alasan utama orang bisa gila dalam kehidupan? Nah, di luar bayangan saya tentang jawaban yang beliau akan kasih untuk saya, nah ini yang beliau jawab untuk saya. Alasan pertama kenapa orang gila adalah karena orang sudah tidak punya harapan lagi. Orang hilang harap, orang berhenti berharap. Makanya kemudian mereka menjadi gila, Pak Ibu. Nah, secara ini yang Alkitab kasih tahu buat kita. Pengharapan itu jangkar yang kuat, aman buat jiwanya kita. Pengharapan itu sebuah kepastian yang akan membuat saudara dan saya menjadi tenang waktu kita hadapi realita hidup tiap-tiap hari. Semua kita tahu, Pak Ibu, hidup ini berat. Dengan semua problem di dalamnya. Hidup ini dengan semua masalah di dalamnya mempertontonkan kepada kita kompleksitas. Nah, seringkali yang akan terjadi adalah saudara dan saya akan melemah dengan realita yang kita lihat di depan mata. Kita akan menjadi orang-orang yang kehilangan kekuatan atau kehilangan kemampuan untuk berdiri dengan kaki yang kuat, dengan kepala yang tegak. Makanya kenapa ini yang Alkitab berupaya kasih tahu kepada kita, Pak Ibu. Saudara dan saya harus punya pengharapan. Ingat, pengharapan sama dengan sebuah antisipasi, sebuah bayangan, sebuah penyesuaian mental, sebuah penantian yang dikerjakan di dalam keyakinan akan firman Allah. Ingat, Yesus sudah menguak tabir, dia sudah masuk ke dalam melampaui tabir itu sendiri. Dia menjamin kepastian buat kita di dalam namanya. Makanya kenapa waktu menghadapi apa saja, kita tenang, Pak Ibu. Sebab kita tahu pengharapan kita akan terwujud menjadi kenyataan. Kita akan memiliki dorongan yang kuat untuk tetap berharap. Sampai pada akhirnya, saudara dan saya menjangkau apa yang kita harapkan. Memegang apa yang kita harapkan. Sebab Alkitab bilang, Tuhan tidak mungkin berdusta. Amin. Artinya kan Alkitab lagi bilang, saudara dan saya, waktu kita menghadapi masalah apa saja, kita ini punya peluang yang sama untuk pada akhirnya, sampai akhir, kita tidak akan pernah ditemukan sebagai orang yang gila, Pak Ibu. Karena tekanan kehidupan. Tidak, karena kita aman. Apa yang Tuhan janjikan kepada kita, saya ulangi, adalah sebuah kepastian. Amin. Mari, saya undang Bapak dan Ibu untuk buka dengan saya dalam Roma pasal yang, 2 Raja-Raja pasal yang keempat, Bapak Ibu. 2 Raja-Raja pasal yang keempat.
Saya menyarankan Bapak dan Ibu untuk membaca 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 sampai ayat 37. Kita tentu saja pada pertemuan kali ini tidak akan membaca semuanya. Makanya saya minta tolong Bapak dan Ibu bisa buka dengan saya dalam 2 Raja-Raja pasal 4. Saya akan baca antara ayat 8 sampai ayat 37. Pada ayat-ayat tertentu saya lompat, Pak Ibu. Nah, mari kita lihat. 2 Raja-Raja pasal 4, saya mulai dengan ayat 8 sampai 10, 14 sampai 17, 21 sampai 23, 26, 28 dan 30, lalu 36 sampai 37. Bapak Ibu sudah siap? Mari saya baca. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 sampai 10. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus." Kata tahu di situ, Bapak Ibu, dalam bahasa aslinya menggunakan kata yada. Yada tuh artinya adalah begini, saya sudah kenal dan saya sudah paham bahwa yang sering mampir ke rumah kita itu adalah abdinya Allah yang kudus. Nah, ayat 10, baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Lompat ayat 14. Kemudian berkatalah Elisa, "Apakah yang dapat kuperbuat baginya?" Jawab Gehasi, bujangnya atau orang yang tolong Elisa. Jawab Gehasi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Lalu berkatalah Elisa, "Panggillah dia." Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, "Pada waktu seperti ini juga, tahun depan, engkau akan menggendong seorang anak laki-laki." Tetapi jawab perempuan itu, "Janganlah tuanku, ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini." Mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga, pada tahun berikutnya. Seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Sudah? Lalu sekarang coba saudara lihat ayat 21. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannyalah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu, ditutupnyalah pintu dan pergi, sehingga anak itu saja di dalam kamar. Sesudah ia memanggil suaminya serta berkata, suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina. Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu dan akan terus pulang. Berkatalah suaminya, "Mengapakah pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya? Padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat." Jawab perempuan itu, "Jangan khawatir." Ayat 26. Larilah menyongsongnya dan katakanlah kepadanya, "Selamatkah engkau? Selamatkah suamimu? Selamatkah anak itu?" Jawab perempuan itu, "Selamat." 28. Lalu berkatalah perempuan itu, "Adakah ku minta seorang anak laki-laki daripada tuanku? Bukankah telah kukatakan, jangan aku diberi harapan kosong." 30. Tetapi berkatalah ibu anak itu, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. 36. Kemudian Elisa memanggil Gehasi dan berkata, "Panggillah perempuan Sunem itu."
Dipanggilnyalah dia, lalu datanglah ia kepadanya. Maka berkatalah Elisa, "Angkatlah anakmu ini." Masuklah perempuan itu, lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anak itu, lalu keluar. Nah begini Pak Ibu, kita sudah baca tadi dari awalan. Ada seorang perempuan Sunem yang kemudian mengandung sesuai dengan apa yang Elisa bilang kepada dia di tahun sebelumnya, bahwa perempuan ini akan mengandung. Iris, akhirnya perempuan ini mengandung dan di waktu yang telah ditetapkan melahirkan. Akhirnya ini yang Alkitab bilang, anaknya bertumbuh besar. Sekali waktu anaknya datang mau lihat papanya di ladang. Sementara dia turun ke ladang milik papanya, tiba-tiba dia berteriak aduh. Karena ada penyabit dari gandum kalau saya nggak salah. Ya, penyabit gandum ayat 18 itu lagi nyabit gandum. Tiba-tiba sang anak berteriak, aduh kepalaku, aduh kepalaku. Lalu sang ayah suruh orang-orangnya, pekerja-pekerjanya untuk bawa anaknya ke rumah, ke ibunya gitu. Setelah tiba di rumah, di ibunya, yang terjadi adalah sang anak meninggal, Bapak Ibu. Lalu Alkitab bilang, sang ibu membawa anaknya masuk ke kamar Elisa, lalu dia membaringkan anaknya di tempat tidur Elisa. Kemudian ini yang dia putuskan. Dia memutuskan untuk pergi. Di ayat 22 Alkitab bilang, aku mau pergi segera kepada abdi Allah itu. Lalu suaminya tanya, loh ini kan bukan hari Sabat, ini juga bukan bulan baru. Ngapain pergi ke Elisa, abdi Allah itu? Coba saudara perhatikan di ayat 23. Perempuan ini mengucapkan kalimat ini, jangan khawatir. Saudara harus lihat runtutan peristiwa. Di awal Alkitab bilang, perempuan ini tahu, yada, bahwa artinya begini, mengenal dan paham bahwa Elisa adalah abdi dari Allah yang kudus. 1. 2. Perempuan ini mengalami apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepadanya. Dia melihatnya sendiri dengan matanya bahwa anak yang dijanjikan akhirnya dia mendapatkannya. Jadi ini perempuan adalah perempuan yang telah memiliki pengalaman dan juga telah memahami siapa Elisa dan siapa Tuhan, begitu. Oke, sudah. Nah, waktu kemudian dia putuskan untuk mau pergi menghampiri Elisa, abdi Allah itu, sang suami tanya, kok mau pergi ngapain? Lalu ini yang dia jawab, nggak usah khawatir. Bahasa Alkitab bilang, jangan khawatir. Padahal kan begini Bapak Ibu, anaknya meninggal. Coba lihat runtutan peristiwa. Anak meninggal, di dalam ketenangan, dia taruh anaknya berbaring di kamar Elisa, di atas tempat tidurnya Elisa, lalu dia bilang sama suaminya, jangan khawatir. Nah, kata jangan khawatir di situ, bahasa Ibrani menggunakan kata ini Pak, Ibu, shalom. Nah, bahasa Inggrisnya menarik. Bahasa Inggrisnya bilang begini, it shall be well. Segala sesuatu akan baik-baik saja. It shall be well. Ibrani bilang shalom. Nah, apakah arti dari kata shalom yang dalam terjemahan bahasa Indonesianya dia mengucapkan kalimat ini, jangan khawatir. Arti dari kata shalom di situ adalah terpulihkan. 2, terselesaikan. 3, aman. 4, damai. 5, tenang. 6, sehat. 7, sejahtera. 8, puas. Ulang ya, secara acak. Ini yang perempuan itu bilang, it shall be well. Jangan khawatir, shalom.
Dia bilang, terpulihkan, terselesaikan, aman, tenang, damai, sejahtera, sehat, puas. Sudah? Coba. Waktu di dalam perjalanan sudah dekat kepada Elisa, Elisa lihat bahwa perempuan itu datang. Makanya dia bilang kepada bujangnya, Gehasi, tolong songsong perempuan itu. Katakan kepadanya, selamatkah engkau? Ayat 26. Selamatkah suamimu? Selamatkah anakmu itu? Jawab perempuan itu, selamat. Ingat, kalimat sebelumnya dia bilang, jangan khawatir, it shall be well. Kalimat lanjutannya waktu berhadapan dengan Gehasi, dia keluarkan kalimat begini, selamat. Selamat di situ sudah bukan lagi it shall be well. Selamat di situ bahasa Inggris bilang it is well. Kata Ibrani yang dipakai tetap sama, shalom. Ada beda dalam tatanan bahasa Inggrisnya. It shall be well dan it is well. Coba saudara lihat. Sebelum dia dekat, sebelum dia tiba di tujuannya, dia keluarkan kalimat it shall be well. Tetapi waktu sudah dekat dengan tujuannya, hampir sampai, kalimat ini yang dia mainkan, it is well. Nah, logika berpikir mengajarkan kepada kita, Pak, Ibu. Kalau saudara dan saya ditanya, suaminya selamat nggak? Kita akan jawab, selamat, selamat. Kamu selamat nggak? Kita akan jawab, selamat. Anakmu selamat nggak? Logika berpikirnya kita akan jawab, anak saya nggak selamat, anak saya meninggal. Tapi coba saudara lihat, perempuan ini menjawab, suami selamat, saya selamat, anak saya selamat, it is well. Segala sesuatu baik-baik saja, segala sesuatu aman. Coba saudara bayangkan, sudah? Lalu coba saudara lihat, setelah perempuan itu menghampiri, ketemu one on one dengan Elisa, dia cerita apa yang terjadi. Coba di ayat 28 ini yang dia bilang, adakah ku minta seorang anak laki-laki daripada tuanku? Bukankah telah aku katakan jangan aku diberi harapan kosong? Nah, saudara harus ingat, kalimat di ayat 28 adalah kalimat yang keluar dari hati seorang mama yang lagi pedih karena anaknya meninggal. Tapi kalimat yang diucapkan oleh perempuan ini tidak menunjukkan bahwa dia hilang harap kepada Tuhan. Sebab kalau hatinya pedih, lalu dia hilang harap kepada Tuhan, dia tidak mungkin akan mengucapkan kata shalom kepada suaminya. Dia juga nggak mungkin mengeluarkan kata shalom kepada Gehasi. Dia juga dari awal tidak mungkin memutuskan untuk mendatangi Elisa. Berarti ini yang saudara dan saya harus ingat, kepedihan hati adalah wajar, tapi kepedihan hati tidak membatasi saudara dan saya untuk tetap berharap kepada Tuhan. Keadaan tertekan di dalam jiwa wajar, tetapi keadaan tertekan dalam jiwa karena kita berhadapan dengan persoalan-persoalan kompleks dalam hidupnya kita, seharusnya tidak menghentikan saudara dan saya untuk tetap berharap kepada Tuhan. Cukup jelas ya ini Bapak Ibu. Makanya kalau saudara pelajari kitab Ayub, saudara akan mendapati ada banyak kata-kata yang terekspresi keluar dari Ayub mengenai kesusahannya, mengenai bagaimana dia berjuang di dalam dirinya, bagaimana dia bergumul dengan realita yang harus dia hadapi. Tapi ingat, garis bawahi, di dalam kitab Ayub tidak berhenti meyakini Tuhan sebagai Tuhan yang benar. Di dalam semua realita sukar yang sedang dia hadapi, Ayub tidak menyangkal Tuhan. Nah, proyeksi ini kan yang harus saudara dan saya soroti dan timbang ulang mengenai diri kita. Apa yang sedang kita hadapi? Apakah dengan semua kerumitan yang hari ini kita sedang hadapi, saudara dan saya tetap berharap kepada Tuhan enggak? Saya ulang. Saudara dan saya berhitung,
Saudara dan saya membangun bayangan di dalam diri kita. Saudara dan saya menyesuaikan pikiran, rasa, dan sikap kita kepada sesuai dengan janji Tuhan mengenai apa yang akan terjadi di masa depan buat kita. Saudara dan saya menanti dengan sabar seperti Abraham enggak? Karena kita telah memiliki keyakinan yang mendasar bahwa Tuhan itu enggak mungkin berdusta, sehingga kita akan memperoleh kekuatan yang mendorong kita sampai kita merangkul, mencapai, memegang harapan kita yang terwujud menjadi kenyataan. Jadi dari pada ayat 28, kita nggak bisa bilang bahwa ini perempuan hilang harap. Enggak, dia cuman lagi ekspresikan isi hatinya hari itu kepada Elisa. Lalu kemudian ini yang Elisa bilang kepada bujangnya Gehazi, ya udah, kamu bawalah tongkat ini, temani ini perempuan balik lagi ke rumah dan sentuhkan tongkat ini pada itu anak supaya itu anak sembuh, kira-kira begitu. Tetapi coba saudara lihat di ayat 30. Di ayat 30 perempuan itu bilang begini, Bapak Ibu. Demi Tuhan yang hidup. Amin. Bapak Ibu, Tuhan kita nggak mati. Dia memang mati. Dia menyerahkan nyawanya untuk saudara dan saya, tebus dosa dan pelanggaran kita. Tetapi kita semua tahu bahwa Alkitab menegaskan, hari ketiga dia bangkit. Tuhan kita hidup, Bapak Ibu. Amin. Perempuan Sunem bilang, demi Tuhan yang hidup dan demi dirimu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Kata Tuhan di situ, Bapak Ibu, dalam bahasa Ibrani menggunakan kata YHWH. YHWH di situ artinya adalah the existing one. Kata YHWH, the existing one, itu mengacu kepada kaitannya dengan begini. Tuhan yang eksis, Tuhan yang tetap ada, kemarin, hari ini, dan masa depan. Jadi waktu dia bilang demi Tuhan yang hidup, dia lagi bilang demi the existing one, Allah Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan umatnya, dulu, hari ini, dan sampai kepada masa depan. Dan demi hidupmu sendiri, itu yang dia bilang. Kata Tuhan, YHWH, exist, the existing one, YHWH, itu tidak pernah dipisahkan dari kata ini Pak Ibu, Haya, kata Ibrani, yang artinya adalah Tuhan yang berkomitmen untuk menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, coba saudara lihat realita dari ini perempuan. Makanya tadi saya bilang kepada Bapak dan Ibu di ayat 28, ini perempuan cuman sedang mengekspresikan kepedihan hatinya, tapi dia tidak hilang harap kepada Tuhan. Buktinya ada di ayat 30, sebab dia bilang, engkau adalah Tuhan yang eksis. Eksis kemarin, eksis hari ini, dan akan eksis terus sampai kepada masa depan. Nah, Tuhan yang eksis itu adalah Tuhan yang telah berkomitmen untuk menyelesaikan apa aja yang secara manusia kita tidak bisa menyelesaikannya, Pak, Ibu. Amin. Makanya coba saudara lihat, ini perempuan, ya ampun Pak, Ibu. Dia sangat berharap kepada Tuhan. Lihat, dari sejak awal waktu dia ambil keputusan untuk melakukan tindakan-tindakan yang dia buat, dia sudah membuat perhitungan, dia sudah punya bayangan, dia sudah menyesuaikan pikirannya, rasa di dalam dia, bagaimana dia bersikap dengan realita Tuhan. Dia menanti realita Tuhan di dalam sebuah keyakinan, sebab dia sudah pernah melihat bagaimana Tuhan bekerja. Dengan matanya sendiri dia melihat bagaimana apa yang Tuhan janjikan itu terwujud menjadi kenyataan. Dia punya anak pada akhirnya. Amin. Lalu coba saudara lihat. Setelah Alkitab menuliskan realita dari perempuan Sunem ini tentang keyakinannya mengenai apa yang dijanjikan oleh Tuhan untuk kehidupannya, di ayat 36 ini yang Alkitab bilang. Sang anak sembuh Pak Ibu. Sang anak bangkit dari kematian. Di ayat 37,
Ini hebat. Masuklah perempuan itu, lalu tersungkur di depan kaki Elisa, lalu sujud menyembah dengan muka sampai ke tanah. Coba saudara lihat, apa yang tertulis pada kitab Ibrani, ini perempuan bikin kan? Satu, Tuhan itu gak mungkin berdusta, makanya ini perempuan berharap. Realita yang gak bisa berubah adalah Ibrani pasal 6 bilang begini kan Pak, Ibu. Kita yang mencari perlindungan kepada Tuhan akan memperoleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak buat kita di masa depan. Ini perempuan di dalam pengharapannya kepada Tuhan, meyakini Tuhan tidak berdusta, meyakini bahwa dia berhak untuk menikmati janji Allah. Dia memperoleh dorongan yang kuat, pergi berlindung kepada Tuhan tetap, dan memperoleh dorongan yang kuat untuk menjangkau dia punya pengharapan. Hasilnya adalah anaknya bangkit dari kematian. Saya nggak tahu saudara sedang menghadapi apa hari ini, tetapi ingat ini dengan baik. Pengharapan itu kepada Tuhan yang bisa diandalkan. Pengharapan kepada Tuhan yang selalu hadir dalam hidup saudara dan saya, dulu, hari ini, dan sampai masa depan. Pengharapan kepada Tuhan yang telah berkomitmen dari sejak awal dan sampai masa depan untuk menyelesaikan apa saja yang kita tidak bisa selesaikan sebagai manusia. Pengharapan itu gak mungkin akan mengecewakan kita, Pak, Ibu. Hanya saja, saudara harus ingat, Abraham menanti dengan sabar. Baru kemudian pengharapan itu terwujud menjadi kenyataan. Bagian yang saudara dan saya harus bangun di dalam kehidupan kita adalah menantilah dengan sabar. Sebab apapun yang kita yakini bakal Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita akan selalu terjadi. Persoalan utama cuman persoalan waktu. Kalau hari ini tidak tergenapi, tunggu saja. Kemungkinan besok, kemungkinan lusa, kemungkinan yang akan selalu terjadi adalah begini. Tepat pada waktu Tuhan bekerja, Tuhan akan bekerja sangat maksimal sehingga apapun yang saudara dan saya harapkan akan terwujud buat kita di dalam kehidupan kita. Kita melihatnya dari jauh hari ini, tetapi satu hari nanti kita bisa merangkulnya, kita bisa menjadi orang yang berbahagia sebab kita tahu apa yang kita harapkan Tuhan mewujudkannya untuk kita hari ini di bumi dan sampai kepada kekekalan. Amin. Saya selesai, Bapak Ibu. Mari saya undang kita berdoa. Saya berdoa kepada semua saudara yang sedang berhadapan dengan situasi-situasi tertentu dalam kehidupan. Kiranya firman Tuhan menolong kami semua, sehingga kami punya dasar untuk meyakini bahwa Tuhan tidak pernah berubah, Tuhan tidak pernah berdusta, dan Yesus adalah jaminan kami untuk tetap berharap kepada penggenapan janji Tuhan. Hari ini kiranya firman Tuhan menolong kami untuk mudah meyakini perkataan Tuhan, lalu menanti dengan sabar apa yang Tuhan telah janjikan kepada kami, sampai apapun yang hari ini kami belum melihatnya secara nyata di depan mata kami. Pengharapan kami pada satu hari nanti ke depan akan terwujud menjadi kenyataan. Kami dengan mata sendiri melihatnya, supaya pada akhirnya kami dapat berkata kepada Tuhan bahwa Engkau memang adalah perlindungan, Engkau adalah Allah yang tidak pernah berdusta, Engkau tetap bisa diandalkan, sebab Engkau mampu untuk menyelesaikan apa saja yang kami tidak bisa selesaikan. Kami berdoa biarlah kami tiba pada apa yang perempuan Sunem itu kerjakan. Sujud, hancur hati, remuk hati menyembah Tuhan. Karena kami melihat bahwa Tuhan telah berlaku setia untuk kehidupan kami. Seluruh kebenaran ini Tuhan materaikanlah kiranya dalam pemahaman kami, pertimbangan kami, supaya seumur hidup kami terlatih sebagai pelaku-pelaku kebenaran juga di samping mendengarkan firman Tuhan. Berkat-Mu menyertai kami turun-temurun, kepada Tuhan seluruh kemuliaan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu, kalau saudara ingin mendapatkan notifikasi dari pengajaran berikutnya, jangan lupa Pak, Ibu,
subscribe, lalu kemudian bagikan pengajaran yang jadi berkat untuk saudara kepada orang lain. Kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama, mengakar kuat di dalam kebenaran, bertumbuh, dan menghasilkan buah-buah berkualitas dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.